Malam itu, angin berembus lembut melalui celah jendela kamar kecil berwarna krem pucat. Di atas ranjang kayu tua yang berderit pelan setiap kali ia bergerak, Liana berbaring memeluk boneka kelinci lusuh peninggalan masa kecilnya. Boneka itu satu-satunya benda yang tak pernah ia tinggalkan sejak ibu pergi untuk selama-lamanya. Liana baru berusia 8 tahun saat ibunya meninggal karena sakit. Ia tak begitu mengerti tentang kematian, hanya tahu bahwa ibu tak akan kembali. Hari itu, semua berubah. Rumah menjadi sunyi, sepi, dan dingin. Ayahnya, Pak Arif, menjadi lebih pendiam, lebih sibuk, dan lebih jauh. Setiap malam sejak kepergian ibu, Liana sering terbangun pada jam 2 pagi. Tanpa alasan. Ia hanya merasa harus bangun, seperti ada sesuatu yang membangunkannya. Kadang karena mimpi, kadang tanpa mimpi sama sekali. Tapi yang pasti, setiap kali ia membuka mata, ia merasa seperti sedang diperhatikan. Bukan dengan rasa takut, tapi dengan kehangatan yang sulit dijelaskan. Pada malam-malam tertentu, ia bahkan mencium aroma melati samar-samar, wangi khas yang selalu menempel di tubuh ibu. Padahal di kamarnya tak ada bunga, tak ada parfum, hanya boneka, selimut bergambar awan, dan buku-buku bergambar yang mulai ia tinggalkan. Liana, suara itu pertama kali terdengar pada malam kelima setelah ibu dikuburkan. Suara yang nyaris tak terdengar seperti bisikan. Tapi ia yakin betul itu suara ibu. Pelan, lembut, menenangkan. Ia duduk perlahan, mengusap matanya. Di pojok ruangan, samar-samar ia melihat siluet perempuan dengan rambut panjang dan kain putih sederhana. Wajahnya buram, tapi senyum itu, ia tak akan pernah lupa senyum itu. "Ibu," bisiknya. Sosok itu tidak menjawab, hanya berdiri diam, lalu perlahan menghilang seperti kabut. Tapi sejak malam itu, Liana tak lagi merasa sendiri. Ia tahu ada seseorang yang masih bersamanya. Beberapa minggu berlalu, dan setiap malam kehadiran itu semakin terasa nyata. Kadang Liana terbangun dan mendapati selimutnya sudah tersusun rapi, meski sebelumnya berantakan. Kadang ia menemukan boneka kelincinya dalam posisi duduk di atas bantal, padahal sebelumnya ia taruh di lantai. Ayahnya mulai khawatir. "Kamu sering bicara sendiri, Lan," kata Pak Arif suatu malam saat mereka makan malam. "Aku bicara sama ibu," jawab Liana polos. Pak Arif terdiam. Sendok di tangannya berhenti di tengah jalan. Ia menatap anaknya, lalu kembali menunduk. "Ibu udah gak ada, Liana. Kamu harus kuat." "Tapi ibu belum pergi. Dia masih di sini," ucap Liana yakin. Pak Arif hanya tersenyum kecil, senyum yang penuh luka. Ia tak tahu harus bagaimana. Ia rindu istrinya, tapi ia juga takut Liana larut terlalu dalam. Suatu malam, Liana bertanya, "Ya, kenapa ibu gak pamit waktu pergi?" Pak Arif hanya bisa menarik napas dalam. Ia ingin menjawab tapi tak sanggup. Ia tahu Liana masih mencari penutup dari kehilangan itu. Dan malam itu sesuatu berbeda. Saat Liana terbangun seperti biasa, jam 2 pagi, kamar terasa lebih dingin dari biasanya. Ia menggigil. Lalu seperti biasa, aroma melati menyeruak, lembut, pelan, mengisi ruangan. Liana memeluk bonekanya erat-erat. Lalu terdengar suara langkah kaki, pelan, lembut, dan sosok itu muncul. Tapi kali ini lebih jelas. Wajahnya terlihat cantik, tenang, dan penuh cahaya. "Ibu, kenapa ibu gak pamit?" tanya Liana dengan mata berkaca-kaca. Sosok itu tersenyum, lalu mendekat. Ia menunduk, menyentuh rambut Liana. Sentuhannya hangat, meski tubuhnya tak benar-benar nyata. "Maafkan ibu, nak. Ibu gak sempat. Ibu juga gak ingin pergi.
Air mata Liana jatuh. Aku kangen, Bu. Aku sedih. Ibu tahu, tapi kamu harus kuat. Ayahmu butuh kamu. Ibu akan selalu ada di sini, ujarnya sambil menunjuk ke dada Liana. Dan seperti embun pagi yang menghilang oleh cahaya, sosok itu lenyap, tapi kehangatan itu masih terasa. Pelukan yang tak kasat mata, tapi nyata di hati. Sejak malam itu, Liana tak lagi menangis setiap malam. Ia masih bangun jam 2 pagi, tapi hanya untuk tersenyum, memeluk bonekanya, dan mengucap, "Selamat malam, Ibu. Aku sayang Ibu." Dan di kejauhan, di antara bisikan angin malam dan aroma melati, seolah ada suara lembut yang menjawab, "Ibu juga sayang kamu, Nak."